Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan suara-Mu. Topanglah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Sehingga dalam pertolongan-Mu lah Tuhan, maka kami juga dapat melakukan segala kehendak Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kami. Berkaryalah atas kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Joel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 yang menyatakan firman Tuhan yang datang kepada Joel bin Pituel tulang belakang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Berataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arangku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga cabang-cabangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berkelilitkan kain gabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan bergabunglah para imam, yakin pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah bergabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen lada. Pohon anggur sudah kering, dan pohon arang sudah merana. Pohon delima juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kekeringan dan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Saya sangat berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan baik. Dan pada minggu hari ini, kita diperhadapkan pada bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama tadi, kitab Yoel, pada pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jemaat Tuhan, dalam perikop ini, kitab Yoel pasal 1, ayat 1 sampai 12, adalah merupakan suatu penggambaran tentang keadaan Israel pada masa itu, di mana Yoel hidup. Sebagaimana judulnya, terjadilah tulah belalang. Belalang ini adalah binatang yang sebenarnya kecil dibandingkan dengan hama-hama yang lainnya seperti tikus, ular. Tetapi belalang ini menjadi hama yang sangat mematikan. Bila datang menyerbu secara bersama-sama dan jumlahnya bisa ribuan, bahkan jutaan. Dan belalang ini menjadi masalah di Timur Tengah selama berabad-abad. Juga di zaman modern ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena belalang itu adalah hama yang memakan apa saja. Dia dapat menyikat habis tebu misalnya ya, tanaman tebu, atau padi-padian, atau juga kacang-kacangan, buah-buahan. Mereka sikat habis bila mereka menyerbu bersama-sama sehingga dipastikan petani-petani akan gagal panen. Dan yang lebih mengerikan adalah bahwa belalang ini kemudian meninggalkan racun pada sisa-sisa tumbuhan yang tidak termakan, yang mengakibatkan kesehatan pada manusia. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi, tulah belalang menjadi malapetaka nasional yang terjadi pada waktu itu. Kita perhatikan pada ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12 tadi dalam bacaan kita, bahwa apa yang terjadi pada waktu itu, tulah belalang memakan habis segalanya, baik itu daun, buah, batang pohon, ataupun akar. Sehingga inilah yang kemudian mematikan perekonomian umat Tuhan pada waktu itu. Semuanya telah hancur. Nah, jemaat Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada masa lalu itu adalah merupakan sebuah penghukuman. Jelas Alkitab telah menuliskannya demikian. Pada judulnya diberikan judul perikop ini, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Malapetaka nasional yang terjadi pada waktu itu sehingga mengakibatkan kekeringan, kelaparan, dan bencana-bencana alam juga terjadi, adalah hukuman Allah atas kemerosotan rohani dan moral umat Israel pada waktu itu. Allah mengizinkan semuanya itu terjadi agar umat pada waktu itu menyadari akan segala kesalahan mereka. Nah, saudara-saudara, sebenarnya pesan apa yang penting dari bacaan ini bagi kita juga sebagai umat Tuhan masa kini? Bahwa apa yang diizinkan oleh Allah membuktikan
Tuhan menghadirkan segala sesuatunya itu untuk mendatangkan pertobatan yang sejati bagi umat Allah. Dia ingin menghadirkan penebusan bagi umatnya. Artinya di balik penghukuman kepada umat Tuhan pada waktu itu, akan tiba masanya penebusan dan pemulihan bagi umatnya. Ada 4 hal yang penting yang dapat kita dapatkan dari pesan firman Tuhan pada hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Gambaran hama belalang yang menyikat habis buah, daun, batang, akar. Itu adalah gambaran tentang godaan duniawi yang seringkali menggerogoti kehidupan kita, dan kita diingatkan sekali lagi. Tulah belalang adalah hal yang harus kita hindarkan dalam kehidupan ini. Karena yang pertama, bahwa ketika kita diperhadapkan oleh dosa, kenikmatan hidup, godaan-godaan duniawi, yang pertama, sebagaimana hama belalang memakan daun, maka bisa saja kita kehilangan roh yang membuat kita tidak mau lagi taat dan juga bertekun kepada Tuhan. Itu hal yang pertama yang harus kita waspadai dalam menghadapi serangan-serangan dari iblis dan setan. Dia bisa menggerogoti roh yang ada di dalam diri kita, sehingga kita kehilangan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi bertekun di dalam doa. Yang kedua, kehidupan dunia ini, godaan-godaan yang ada di dalam dunia ini, membuat kita kehilangan kasih. Hama belalang itu memakan buah-buah yang sebenarnya siap dipanen oleh sang pemilik. Artinya hal yang kedua ini, kita harus waspadai. Kadangkala serangan iblis atau setan itu membuat kita kehilangan kasih dalam kehidupan ini. Kita telah meninggalkan kasih mula-mula, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Terjadi kekerasan di mana-mana. Timbulnya iri, dengki, dendam di antara sesama manusia, yang membuat kehidupan dunia ini tidak lagi menjadi damai. Ada peperangan di sana, ada kejahatan di sana. Kita telah kehilangan kasih. Dan ini yang harus kita waspadai. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kadangkala karena godaan di dalam kehidupan ini, serangan iblis, serangan setan, membuat kita kehilangan gairah untuk beribadah, untuk bersekutu. Hama belalang itu juga memakan habis batang pohon, sehingga akhirnya tumbuhan itu pun tidak dapat lagi berdiri kokoh. Godaan duniawi membuat kita enggan untuk bersekutu lagi, malas untuk beribadah, lebih asik dengan kenikmatan duniawi ini. Kita tetap terus terfokus pada apa yang ingin kita kejar di dalam dunia ini, sehingga lupa membuat kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi beribadah, kita tidak mau lagi mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan karena godaan-godaan ini. Dan saudara-saudara, hal yang terakhir, godaan-godaan iblis dan setan, kenikmatan dunia ini membuat kita kehilangan akar iman kita. Gambaran hama belalang itu juga memakan habis bukan hanya daun, bukan hanya pohon, bukan hanya buah, tetapi juga akar. Semua disikat habis.
Karena itu kita perlu waspada dalam serangan-serangan setan ini. Bisa membuat kita kehilangan iman kita. Kenikmatan dunia bisa menggerogoti akar iman kita yang sebenarnya sudah mulai kuat, menancap, menjadi kendur kembali, dan akhirnya tercabut. Akibat yang terjadi, saudara-saudara, karena keempat hal ini membuat hidup kita tandus, hidup kita gersang, hidup kita hancur. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur pada hari Minggu ini kita kembali lagi melihat konteks Yoel tentang gambaran kehancuran Israel oleh karena kesalahan mereka sendiri yang telah meninggalkan Allah, yang tidak mau terus memelihara iman mereka kepada Allah. Bahkan mereka terjerumus di dalam dunia yang ada di sekitar mereka. Mari kita belajar dari kehidupan umat Israel pada masa lalu. Demikian juga bagi kita saat ini. Bahwa apa yang kita alami ini, saudara-saudara, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada dunia ini. Pandemi yang kita alami ini bukan sekali ini saja terjadi. Beberapa abad yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu juga terjadi. Tetapi kita bisa melihat bahwa semuanya itu kemudian akan berakhir dan digantikan dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Dalam peradaban yang lebih baik lagi. Kita percaya bahwa semua ini Tuhan hadirkan, Tuhan izinkan untuk membuat kita pulih kembali, menghidupi kehidupan yang baru kembali. Ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa setelah ini kita akan menjalani kehidupan new normal. Kehidupan yang sama sekali berbeda, sama sekali baru. Tapi kita harus siap dengan semuanya itu. Tapi yang paling penting adalah mari kita terus memperbarui kehidupan kita menjadi umat Tuhan yang lebih baik. Mari kita datang merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Kita bertobat dan menjalani kehidupan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita kembali dikuatkan dan diingatkan. Kalau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.